Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan.
menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dimasukan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala pujian, hormat dan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu
kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar
menghadapi hari-hari kami dalam perjalanan hidup kami. Kami menaruh kepercayaan kami kepadamu yang selalu memiliki caramu yang terbaik dan tepat bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kembali pada saat ini kami umat-Mu, kami membuka diri kami di hadapan Tuhan dan mengizinkan sekali lagi kebenaran-Mu akan dinyatakan bagi kami yang akan menjadi penuntun dalam langkah-langkah kami ya Tuhan. Biar kiranya kebenaran-Mu ini yang akan menerangi dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam kebimbangan dan kebingungan kami. Firman-Mu yang akan memimpin langkah-langkah kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan biar kiranya Engkau yang akan melayani setiap kami dengan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima kebenaran-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terpikir mengapa sebagian orang-orang Kristen atau mungkin ada orang-orang Kristen yang sudah sekian lama mengikut Tuhan? Itu berarti kalau sudah sekian lama mengikut Tuhan berarti sudah banyak menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Namun nampaknya kita melihat mungkin perjalanan hidupnya, perjalanan spiritualnya nampaknya tidak begitu menunjukkan buah-buah dari kehidupan pengiringannya kepada Tuhan. Jika pertanyaan itu pernah terlintas dalam pikiran kita, maka pagi ini kita akan melihat sebuah catatan di dalam Alkitab untuk menolong kita mengapa demikian, sumbernya dari mana, bagaimana bisa terjadi. Kalau kita berbicara mengenai pemahaman, pengajaran yang sudah diterima, namun nampaknya tidak begitu banyak menunjukkan buah dalam hidup seseorang. Kita akan sama-sama melihat dari Injil Matius pasal yang ke-13, situ kita akan melihat di dalam Matius pasal 13 ini. Kita akan melihat di sini sebenarnya ada 6 perumpamaan. Kalau kita melihat Matius pasal 13 ini, di sini Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui 6 perumpamaan. Dan di pasal 13 ini perumpamaan mengenai penabur itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dengan jauh lebih detail dibanding perumpamaan-perumpamaan yang lain dalam pasal yang ke-13 ini. Dan kalau kita melihat dalam pasal ini, di sini dalam perikop ini kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, dalam perumpamaan mengenai penabur di sini, Tuhan Yesus menjelaskan dengan cukup detail dan itu sebabnya di sini berbicara mengenai tanah hati. Itu sebabnya pagi ini judul perenungan kita saya beri judul cek tanah. Ya, kita cek tanah. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, karena dalam ayat-ayat ini sebenarnya di sini menggambarkan kondisi hati manusia. Perumpamaan ini sendiri dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa tanah di sini menggambarkan bagaimana respon seseorang terhadap firman yang didengarkan dan kondisi hatinya itu akan menentukan pada akhirnya firman yang didengar itu akan menghasilkan buah atau tidak. Dan itu yang kita melihat di dalam ayat-ayat ini. Dan secara khusus pada saat ini kita akan memfokuskan perhatian kita pada ayat yang ke-23. Dari Matius pasal 13 ini mari kita akan sama-sama membaca dari Matius pasal 13 ayat yang ke-23 kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Kita memaksimalkan indera kita waktu kita membaca firman Tuhan pagi ini. Matius pasal 13 ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama dengan bersuara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagia dan diberkati orang yang membaca, mendengar dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita memperhatikan perikop ini, pada bagian ini di sini Tuhan Yesus secara eksplisit, secara jelas menunjukkan gambaran berbagai jenis tanah dalam perumpamaan ini yang menggambarkan berbagai jenis hati orang yang mendengarkan firman Tuhan.
Dan kalau kita melihat di sini pada bagian ini, pada umumnya para penafsir Alkitab akan melihat ayat ini, lalu kemudian kita melihat perikop ini secara khusus Matius pasal 13 ayat 1 sampai ke 23, lalu kemudian menyimpulkan bahwa setiap orang bisa secara sederhana dimasukkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Ada 4 kategori tanah di sini, dan pada umumnya waktu kita membaca nats ini, kita langsung berpikir saya kira-kira yang mana. Dan kalau sudah cek tanah lalu kemudian coupling itu menjadi miliknya seumur hidup, begitu ya. Namun nampaknya kalau kita memperhatikan lebih jauh pemaparan di dalam Injil-Injil khususnya, kita melihat bahwa nampaknya tidak seperti itu realitanya. Karena manusia itu kompleks. Dan manusia itu berproses, sehingga waktu kondisi tanahnya masuk dalam satu kategori, bisa jadi kemudian pada waktu yang lain berpindah ke jenis tanah yang berbeda. Kesimpulan ini kita bisa melihat misalnya dalam catatan-catatan Injil-Injil. Memang misalnya kalau kita melihat salah satu catatan, misalnya kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 19 khususnya ayat yang ke-6 dan seterusnya, di situ tokoh yang ditampilkan di situ dengan cepat dan dengan mudah kita bisa langsung melabel dia. Oh, dia ini couplingnya di tanah nomor 3. Kalau kita melihat di Matius pasal 19 ayat yang ke-6 dan seterusnya, itu berbicara mengenai orang muda yang kaya. Yang datang bertanya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang perlu dilakukannya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan kita melihat semua nampaknya sudah dilakukan. Pengajaran yang diterimanya sudah dilakukan. Sehingga Tuhan Yesus cuma bilang apa pada akhirnya? Wow, luar biasa ya. Pengajarannya semua sudah dapat. Namun kemudian kalau kita melihat pada bagian selanjutnya, kita melihat waktu Tuhan Yesus bilang kurang satu lagi. Supaya sempurna apa itu? Jual semua. Lalu kemudian ikut Yesus, menerima kerajaan surga itu. Dan apa yang terjadi? Kita melihat nampaknya ini cukup jelas di sini bahwa dia masuk kategori tanahnya ini, couplingnya ini coupling yang ketiga. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13 ini, yaitu benih firman yang ditabur di semak duri. Karena rupanya kita melihat bahwa kekayaan telah menghimpit firman itu. Kita melihat bagian yang lain dia sudah lakukan semua. Namun rupanya ini firman itu jatuh di coupling yang ketiga tadi. Di mana ada semak duri di situ. Kekayaan yang dimilikinya itu telah menghimpit kebenaran-kebenaran yang telah dipahaminya. Sehingga pada akhirnya dia tidak rela untuk melepaskannya dan mengikut Yesus. Contoh ini sangat jelas, dengan mudah kita bisa kategorikan dia di coupling nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Namun kalau kita melihat tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab, tidak semudah itu kita menjumpai dan melihat bahwa seseorang kemudian bisa digolongkan ke dalam satu kategori tertentu dari 4 kategori tanah ini. Setidaknya kalau kita melihat misalnya dalam contoh sederhana saja, ke-12 murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam catatan Injil Matius dan Injil-Injil yang lain, bahkan kemudian kalau kita melihat dalam catatan paralel yang sama, kita melihat kisah ini dalam Markus pasal 4, kita melihat khususnya dalam kitab Markus secara keseluruhan, kita melihat bagaimana para murid ditampilkan secara unik di sini. Karena kalau kita melihat dalam catatannya nampaknya para murid Tuhan Yesus, khususnya ke-12 murid ini tidak begitu mudah bisa fit di salah satu kategori. Kita mungkin akan berasumsi ya, karena mereka murid Tuhan Yesus, berjalan, tinggal bersama, makan bersama dengan Sang Maha Guru, otomatis mereka ada di coupling nomor 4 ya, tanah yang baik. Itu asumsi kita. Namun kalau kita membaca catatan-catatan dalam seluruh kitab Injil, kita akan menjumpai nampaknya tidak sesederhana itu kita bisa mengkategorikan ke-12 murid ini. Pada bagian-bagian awal dalam catatan-catatan Injil kita melihat bagaimana mereka ditampilkan dengan karakter yang positif. Waktu Tuhan Yesus menjumpai mereka, memanggil mereka untuk menjadi muridnya, mereka meresponi dengan cepat, tanpa banyak argumentasi, tanpa banyak cincong, semua ditinggal ikut Yesus.
Respon hati mereka berbeda dengan si orang muda kaya yang tadi di Matius pasal 19 tadi. Namun kemudian dalam perjalanannya kita melihat nampaknya mereka kemudian ada dinamika di antara para murid ini. Kita melihat catatan-catatan, ada aspek-aspek yang menunjukkan bahwa mereka nampaknya tidak sepenuhnya bisa fit di kategori tanah yang keempat tadi. Setidaknya adalah kalau kita mau menyimpulkan dalam catatan Injil-Injil, paling tidak kalau kita melihat di sini ada 3 aspek yang menunjukkan bahwa mereka ini tidak betul-betul bisa secara sederhana dikelompokkan ke dalam misalnya kategori yang keempat tadi. Kalau kita melihat misalnya setidaknya ada 3 aspek mengenai pemahaman, ketidakmengertian para murid yang kemudian dicatat di dalam Injil-Injil yang mempengaruhi respon mereka. Apa saja itu? Kalau kita melihat yang pertama di situ, kita melihat ada beberapa peristiwa yang mencatat bagaimana nampaknya para murid ini tidak betul-betul memahami identitas dan otoritas Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena ada peristiwa-peristiwa di mana mereka seperti bertanya-tanya, mereka ragu apakah kemudian Tuhan Yesus bisa menolong mereka. Salah satu contohnya misalnya ketika mereka ada dalam perahu, padahal Tuhan Yesus ada di situ, Tuhan Yesus tidur dengan nyenyak, ada badai, mereka begitu ketakutan. Bukankah dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat? Kok sekarang mereka begitu ketakutan di tengah-tengah badai itu, padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian bagian yang lain, ketika kemudian mereka perlu memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, mereka bertanya bagaimana kita bisa memberi makan mereka, bagaimana kita bisa mencukupi mereka. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu kasih makan mereka. Mereka malah bingung. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri belum sungguh-sungguh memahami, belum sungguh-sungguh mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya, identitasnya dan otoritasnya yang sanggup untuk memelihara dan mencukupi kebutuhan mereka. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita melihat bagian yang kedua yang kurang dipahami oleh para murid Tuhan Yesus di sini, kita melihat bahwa mereka gagal untuk memahami misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kalau kita melihat ada catatan-catatan di sini, kita melihat bagaimana mereka masih berharap Dia menjadi Mesias seperti apa yang ada dalam bayangan mereka, yaitu Mesias yang datang dengan gilang gemilang, akan menunggang balikan para penguasa Romawi, akan membebaskan mereka dan mereka akan menjadi menteri-menteri, menduduki posisi yang penting. Padahal Tuhan Yesus datang, misinya adalah datang untuk menyerahkan dirinya. Dan ini yang kemudian tidak dipahami oleh para murid, sehingga kemudian sikap-sikap mereka, respon-respon mereka, mereka tidak memahami bagaimana menjadi seorang pengikut dari Sang Mesias yang menderita. Yang mereka pikirkan menjadi pengikut seseorang yang akan menjadi raja dan mereka akan menjadi orang-orang penting dalam kerajaan. Bukan di level rohani, namun pemahaman para murid pada saat itu secara fisik. Tuhan Yesus akan mengalahkan pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang penting di kerajaan Israel. Lalu kemudian yang ketiga, kita melihat karena ketidakmampuan mereka untuk memahami dan mengerti akan identitas dan otoritas Tuhan Yesus, misinya datang ke dalam dunia. Yang pada akhirnya kita melihat pada bagian yang ketiga, mereka gagal untuk memegang komitmennya. Sehingga pada akhirnya kita melihat di antara mereka ada perselisihan di antara mereka, bahkan ada persaingan di antara mereka, sampai kemudian melibatkan ibu, misalnya salah satu kisahnya di situ, ibu mereka untuk nego. Siapa yang akan berdiri di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Lalu kemudian di antara murid yang lain kemudian mulai ada perselisihan. Ngapain sih? Karena semua juga pengen sebenarnya. Lalu kemudian pada akhir perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Berapa banyak yang akhirnya tetap ada tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di kaki salib itu. Saat Sang Mesias yang menderita itu kemudian akhirnya melalui Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan itu. Semua yang lain, murid-muridnya lari tunggang langgang. Pada ngibrit
menyelamatkan dirinya dalam ketakutan. Dan hanya Yohanes saja yang terlihat tetap ada sampai di kaki salib itu. Yang lain kemana? Padahal sebelumnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka menerima pengajaran secara langsung dari Tuhan Yesus. Mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan secara langsung, bahkan terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat terjadi. Namun karena tidak mengerti, walaupun sudah dengar, namun tidak mengerti, pada akhirnya gagal untuk berpegang kepada komitmennya. Setidaknya itu yang kita lihat dalam catatan Injil. Sehingga di sini kita melihat, paling tidak dalam gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa naik turun dalam perjalanan kita. Ada hari, mungkin ada saat di mana kita berada di coupling nomor 4. Namun kenyataan situasi hidup bisa menyebabkan kita kemudian bergeser ke coupling nomor 3. Kekhawatiran, kecemasan, kegalauan bisa menghimpit firman itu. Contoh yang lain kita melihat bagaimana ada pergeseran semacam ini. Misalnya pada bagian yang lain, bukan di Injil-Injil, namun kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Seorang pelayan Tuhan yang lain, Demas, yang melayani bersama dengan Rasul Paulus, juga pada akhirnya melayani dengan luar biasa bersama dengan Rasul Paulus. Namun kemudian akhirnya perjalanannya berakhir, dia kemudian juga masuk ke kategori yang ketiga ini. Karena di situ dikatakan apa? Demas telah mencintai dunia ini. Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, Demas telah mencintai dunia ini. Nah, di sini kita melihat ada 4 kategori tanah ini. Kalau kita membaca kembali kepada nats kita tadi, kalau kita membaca di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini, paling tidak kita melihat di sini ada 4 jenis tanah ini yang sama-sama mendengar. Mereka sama-sama mendengar firman Tuhan, namun tidak semua mereka mengerti. Ada tanah yang di pinggir jalan, itu coupling yang pertama. Ada tanah yang berbatu-batu, lalu kemudian ada tanah yang bersemak duri, dan yang keempat itu ada tanah yang disebut sebagai tanah yang baik. Kita semua tentunya rindu bahwa tanah hati kita masuk dalam kategori, waktu kita cek hati kita, kita tentu rindu tanah hati kita kategori yang keempat ini. Amin. Namun itu pun harus tetap kita eling lan waspodo. Karena apa? Perjalanan, kalau kita melihat contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab tadi, perjalanan hidup kita di dunia ini selagi masih ada di dunia itu naik turun, sehingga kita bisa saja tanpa sadar beralih couplingnya. Sehingga kita perlu terus waspada, mengecek hati kita. Dan kalau kita melihat tanah yang keempat di sini disebut sebagai tanah yang baik. Baik seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan di sini kalau dikatakan yang keempat ini disebut sebagai tanah yang baik? Baiknya itu ciri-cirinya seperti apa? Karakteristiknya untuk dikategorikan sebagai tanah yang baik itu tanah hati yang seperti apa? Kalau kita melihat di sini dalam teks ini, di sini khususnya kalau kita memperhatikan kata baik yang dipakai di situ, itu diterjemahkan dari satu kata dalam kalau kita baca teks ini dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani, di situ kata baik yang dipakai dalam ayat ini itu dipakai kata kalos. Nah, kalos itu artinya apa? Kata kalos ini secara literal itu merujuk kepada apa? Itu merujuk pada ekspresi eksternal kita yang baik, ya. Ekspresi luar yang baik sebagai pancaran dari kondisi internal yang baik. Jadi kalos di sini, kata kalos dan yang diterjemahkan baik di dalam teks ini dalam ayat yang ke-23 ini memiliki nuansa arti pemahaman ini, yaitu baik yang bukan hanya di permukaan, namun dia baik sebagai pancaran pantulan dari kondisi internal yang baik. Sehingga keluarnya baik karena di dalamnya baik. Ada proses-proses internal yang terpancar keluar dan bukan hanya polesan
di luar saja. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-23 ini ketika dikatakan tanah yang baik, tanah hati yang baik. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-23 ini, apa yang membedakan dari keempat jenis tanah hati ini? Keempat-empatnya sama-sama mendengar firman Tuhan. 3 yang lain bukannya tidak mendengar. Semuanya keempat-empatnya mendengar, namun yang membedakan, perhatikan ada satu kata di ayat yang ke-23 itu. Yang membedakan di situ adalah yang tanah yang baik ini, dia bukan hanya mendengar, namun perhatikan di situ dia mengerti. Bukan hanya mendengar firman, tapi mengerti. Itu yang membedakan tanah yang keempat ini dibanding 3 tanah yang lain. Walaupun sama-sama mendengar, namun yang keempat ini mengerti. Apa maksudnya dari kata mengerti di sini sih? Karena ini menjadi kuncinya di sini, mengerti menjadi kuncinya, dan bukan mendengar yang menjadi kuncinya di sini. Yang menjadi kuncinya justru kata mengerti. Karena kalau dengarkan semua dengar. Tapi yang membedakan adalah di situ kata mengerti itu terjemahkan dari sebuah kata, kalau kita baca dalam teks aslinya diterjemahkan dari kata suniemi. Nah, itu punya nuansa arti apa kata ini? Kata suniemi ini atau mengerti dalam konteks ini itu sebenarnya memiliki nuansa arti, kalau kita merangkumkan secara sederhana, berarti memahami, ya, discerning, bisa membedakan, bisa memahami, discerning, dan melakukan, doing kehendak Allah. Jadi bukan hanya mendengar, namun dia bisa mengerti, dia bisa memahami dan melakukan. Jadi kata suniemi di situ sebenarnya berbicara mengenai pemahaman yang utuh. Ada keselarasan antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan. Tindakan. Discerning and doing. Bisa mengerti, memahami, lalu kemudian bertindak berdasarkan pemahaman itu. Inilah yang membedakan dengan 3 jenis tanah yang lain. Walaupun sama-sama mendengar, namun mengerti ini, suniemi inilah yang membedakan antara tanah yang keempat dengan 3 tanah yang lain. Di sini kita melihat yang menjadi penyebab seseorang kemudian nampaknya tidak menghasilkan buah yang semestinya dalam perjalanan hidupnya, karena ketidakmampuan untuk menyelaraskan apa yang dipahami, yang didengar dan dipahami dengan apa yang dilakukan di dalam tindakan, di dalam actionnya, tidak selaras. Nah, itu sebabnya kembali saya mengutip sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2021 yang lain yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ketika pada tahun 2021 Bilangan Research Center melakukan riset mengenai spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Dan mereka mengukur spiritualitas umat Kristen ini dari 3 aspek ini. Yaitu kognitif, bicara mengenai basic belief, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Kita bicara mengenai teologinya seperti apa. Lalu kemudian setelah kognitifnya juga ada di bagian bawah itu ada konatifnya, itu bicara mengenai tindakan. Kalau kognitif itu bicara mengenai kepala, pikiran kita, apa yang kita pahami. Konatif itu bicara mengenai tangan, action kita seperti apa, tindakan kita seperti apa. Lalu kemudian ada satu aspek yang ketiga yang seringkali terabaikan, yaitu afektif. Yaitu kondisi emosi kita, bagaimana kita menilai, bagaimana kita memproses di dalam diri kita. Bukan hanya tahu, tapi bagaimana kita memproses di dalam diri kita. Sehingga antara kepala, tangan, dan hati untuk spiritualitas yang sehat, maka ketiganya harus ditangani secara bersamaan. Salah satu terabaikan, maka pada akhirnya semua yang lain menjadi tidak maksimal pada akhirnya. Sehingga ayat yang ke-23 ini untuk menjadi tanah yang baik. Menjadi tanah yang baik dalam kategori tanah yang keempat ini. Antara kepala, tangan, dan hati. Itu harus selaras. Amin. Harus sinkron.
Itu kalau bicara mengenai hati kita, karena kita melihat catatan-catatan di dalam Alkitab, kita melihat bahwa kondisi hati seseorang bisa mempengaruhi perilaku dan tindakannya pada akhirnya walaupun sudah tahu. Salah satu tokoh yang terakhir saya sebutkan tadi, Demas, melayani bersama Paulus, tahu kebenaran, bahkan terlibat dalam pelayanan, namun lalai menjaga hatinya. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demas telah mencintai dunia ini. Apa yang diketahui di sini? Tapi di hatinya berbeda. Akhirnya tindakannya pun berbeda pada akhirnya. Inilah yang menjadi pembeda antara seseorang yang kemudian ada di kategori yang keempat dari tanah ini, yaitu ketika semua aspek ini selaras dalam diri kita. Dan seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah proses di mana kita perlu terus menerus eling lan waspada. Ingat selalu dan berjaga-jaga, waspada. Karena jangan sampai dalam perjalanan kita akhirnya kita mulai menyimpang. Nah, itu berarti kita bicara mengenai ketiga aspek ini. Bukan hanya kita memiliki pemahaman akan firman yang benar, teologi yang benar. Dan kita berharap tindakan kita, action kita, tangan kita juga selaras dengan apa yang kita ketahui. Maka kondisi hati kita, kondisi emosi kita menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan begitu saja, perlu diproses. Itu sebabnya kemudian saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Peter Scazzero. Dia mengatakan demikian ketika mendeskripsikan mengenai spiritualitas orang Kristen. Spiritualitas Kristen tanpa diintegrasikan dengan emosi yang sehat bisa mematikan bagi diri Anda sendiri, hubungan Anda dengan Allah, dan orang-orang di sekitar Anda. Karena dorongan emosi kita itu akan mempengaruhi bagaimana tindakan kita pada akhirnya. Terlepas dari apa yang kita ketahui. Itu sebabnya kadang-kadang kita mungkin bertanya-tanya, kita jumpa dengan orang Kristen tertentu, bahkan mungkin dengan seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kok bisa ya dia bertindak begitu? Kok bisa ya dia bersikap begitu? Karena kan logikanya banyak tahu. Sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan, namun apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Kalau kita baca dalam Roma pasal 7, pergumulan yang kita semua gumuli sebenarnya. Rasul Paulus mengatakan apa di situ? Aku tahu apa yang seharusnya yang baik yang aku lakukan, namun apa yang dilakukan? Yang sebaliknya. Merasa akrab dengan situasi itu. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Tahu apa yang baik yang harus dilakukan, namun yang dilakukan sebaliknya. Dan ada apa di situ? Kenapa kok pengetahuan ini justru dalam tindakannya berbeda? Karena kondisi dorongan-dorongan di level afektif tadi, kognitif, konatif, ya kognitif, konatif sangat dipengaruhi oleh afektif kita. Kondisi mental, emosi kita seperti apa, sehingga kemudian akan mempengaruhi pada akhirnya perilaku dan sikap kita pada akhirnya. Sehingga dalam realita yang kita jumpai bahwa kesehatan emosi dan kedewasaan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Kesehatan emosi dan kedewasaan rohani itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kadang-kadang mungkin kita bergumul dalam pikiran kita mau melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Namun mengapa kok sulit, kok rasanya berat, kok tarikan-tarikan kecenderungan kita, default kita, kalau saya mau pakai istilah komputer ya, defaultnya, otomatisnya itu kok sebaliknya. Mungkin sisi afektifnya perlu dicek. Pola-pola di dalam level emosi kita perlu dicek. Ada yang perlu diproses di situ. Mengapa? Untuk kita bisa memiliki spiritualitas yang sehat dan bertumbuh dan berbuah, maka sisi afektif ini tidak bisa diabaikan.
Sehingga pada akhirnya menjadi kerinduan kita sebagaimana dinyatakan dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Ketika 3 aspek ini kognitif, konatif dan afektif ini menjadi selaras, maka Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 ini akan menjadi realita dalam hidup kita. Yaitu apa dinyatakan di situ? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, itu yang pertama, layak. Serta berkenan, yang kedua, kepadanya dalam segala hal. Dan kamu yang ketiga, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan yang keempat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ketika sisi kognitif, afektif dan konatif ini menjadi selaras, maka layak, berkenan, memberi buah dan bertumbuh, itu yang akan menjadi pengalaman-pengalaman kita. Dan Kolose 1 ayat 10 ini merupakan gambaran ciri-ciri dari coupling yang keempat tadi ya. Tanah yang baik tadi. Dan itu hanya akan terjadi ketika kita secara selaras. Berbagai aspek kehidupan kita semuanya dikelola, tertangani, diproses dengan baik. Nah, bicara mengenai proses bertumbuh, pengelolaan sisi afektif kita, ini perlu kerjasama ilahi dan manusiawi di situ. Roh Kudus, Sang Penolong ilahi, Parakletos itu akan menolong kita. Namun ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang Roh Kudus kerjakan, namun ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita harus mengambil langkah, bertindak untuk berproses. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus penolong ilahi. Kan Roh Kudus disebut penolong ilahi. Bukan pekerja ilahi ya. Bukan staf ilahi. Kalau pekerjakan ya dia yang lakukan. Kita gak lakukan ya kan. Tapi dikatakan penolong ilahi berarti kita melakukan bagian kita. Roh Kudus akan tolong kita. Dengan kekuatan dari Roh Kudus kita akan dimampukan untuk berproses. Sehingga kita bisa menjadi layak, berkenan, menghasilkan buah. Dan semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita dan Roh Kudus memimpin kita. Kita terbuka kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyingkapkan sesuatu dalam hati kita, kita tidak mengeraskan hati kita. Namun kita terbuka untuk memprosesnya. Karena sekalipun Roh Kudus menyingkapkan dalam hati kita, namun kalau kita mengeraskan hati kita, maka proses perubahan itu juga tidak akan terjadi. Perlu kerjasama di situ. Roh Kudus menolong, Roh Kudus nyatakan, Roh Kudus singkapkan. Tapi harus ada respon dari kita. Sehingga akhirnya proses bertumbuh, berbuah, akhirnya akan terwujud. Kita menjadi tanah yang baik seperti yang kita rindukan. Dan ini adalah proses seumur hidup yang kita perlu terus lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam semua proses-proses ini. Sehingga langkah-langkah kita yang tidak mudah. Namun Roh Kudus siap untuk menolong kita. Dia siap menuntun langkah-langkah kita. Sehingga pada akhirnya kita melihat para murid Tuhan Yesus. Dalam prosesnya akhirnya ketika mereka naik turun walaupun sempat gontok-gontokan. Bahkan kemudian setelah Tuhan Yesus sudah mati sekalipun masih saja ada, misalnya Thomas masih saja ragu. Lalu kita melihat kemudian dalam langkah-langkah selanjutnya, kalau kita membaca selanjutnya dalam Kisah Para Rasul. Masih saja ada proses sampai kemudian di surat Galatia kita melihat Rasul Paulus mengatakan apa kepada Petrus. Petrus, engkau munafik. Baca surat Galatia. Karena perlu berproses padahal sudah diajar oleh Tuhan Yesus. Bahkan Petrus sudah diberi pengampunan oleh Tuhan Yesus setelah pengkhianatannya dia menyangkal. Tapi kalau kita melihat dalam perjalanannya kemudian dalam catatan-catatan selanjutnya masih ada sisi-sisi yang perlu dikerjakan. Walaupun Petrus sudah mengalami mujizat-mujizat. Ada dalam pelayanan-pelayanannya namun kita melihat rupanya masih ada sikap-sikapnya yang perlu diproses terus. Tidak heran kemudian di Galatia itu kemudian Rasul Paulus mengatakan Petrus engkau munafik. Itu mengingatkan kepada kita, tidak ada yang kebal di antara kita. Dan kita semua terus menerus perlu eling lan waspada. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Kita menggenapi perjalanan kita di bumi dengan pertolongan Roh Kudus.
Meresponi firman Tuhan pagi ini, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah sungguh aku mengasihi Engkau? Biar kiranya pagi ini ketika Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing, benarkah Dia menemukan kita setia kepada kebenaran yang sudah kita terima dan yakini? Selidiki aku, lihat hatiku. Biar ini lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebagai ekspresi doa kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Izinkan Dia menyelidiki tanah hati kita pagi ini. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan seperti yang kita ucapkan? Dan menilai ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Haleluya. Tuhan dengar kerinduan hati kami. Tuhan mendengar ungkapan hati kami. Selidiki hati kami ya Tuhan. Benarkah kami mengasihi Engkau seperti yang kami ucapkan? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau yang melihat dan menilai hati kami. Semuanya tersingkap di hadapan Allah yang Maha Tahu. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku? Ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat dengan setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat dengan setia. Kau dapat lihat dengan setia. Kau dapat lihat dengan setia. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau menyelidiki hati kami, firman-Mu menyelidiki hati kami saat ini. Dan biar kiranya Engkau menyingkapkan yang tersembunyi. Sebab Engkau yang mengenal hati kami jauh dari kami mengenal hati kami sendiri. Seringkali kami tidak mampu untuk memahami dan mengenal hati kami sendiri yang terdalam. Karena mata kami dibutakan. Sehingga kami tidak bisa mengenali hati kami sendiri. Oleh sebab itu Roh Kudus, singkapkan yang tersembunyi. Dan mampukan kami untuk memproses
bagian-bagian yang perlu kami proses dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mengerjakan bagian-bagian dalam kedalaman hati kami yang perlu digarap oleh Tuhan. Batu-batu yang perlu diangkat, semak belukar yang perlu dicabut, tanah di pinggir jalan yang keras yang perlu digemburkan. Roh Kudus, tolong kami. Kami rindu tanah hati kami menjadi tanah hati yang kalos, tanah hati yang baik, sehingga ekspresi kehidupan kekristenan kami, sehingga ekspresi spiritualitas iman kami akan dilihat dan dikecap oleh orang-orang yang di sekeliling kami, bahwa sungguh firman-Mu hidup di dalam diri kami, bahwa sungguh kebenaran-Mu yang menuntun langkah-langkah kami, bahwa sungguh hati kami dipulihkan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti menyatakan firman-Mu, biar Engkau sendiri Roh Kudus yang akan meneguhkan kebenaran-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami terbatas, oleh sebab itu kami bergantung kepada kekuatan Roh-Mu saja, yang akan memampukan kami secara terus-menerus menyelidiki tanah hati kami, agar kami tetap berjalan di jalan-jalan-Mu, mengenal dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran-Mu dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yang rasa ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.